Belum ngirim. Bukan, panelnya belum ada. Udah pada masuk belum? Udah ini. Ini udah mana? Next apa? IPA berapa? IPA 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Andi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Setting kali. Gimana mas? Oh, aku kali langsung gagal makan. Ini nyatain siapa? Kemarin pas itu masa bukan saya tuh game karena nggak bisa dilihat kan. Ini nggak muncul. Coba view. Selamat bergabung Pak Doni, Pak Andi. Halo. Coba tanya si Suhanda. Kita tunggu dulu ya untuk presenternya agar bergabung. Bukan ini, banyak aku udah biasa. Iya, kan settingannya sama settingannya. Beda, itu beda kemarin doang kalau itu. Beda, orang satu Google. Tapi kalau yang Hadir moderator kita pada hari ini, Bapak Andi. Pak Andi itu backgroundnya rada kena muka ya. Makanya. Bentar. Mungkin belakangnya kurang solid. Bentar ya. Ya, telah hadir juga presenter kita pada hari ini. Selamat datang Bapak Denny Rohmana. Ibu nggak harus masuk ke Google ini. Ibu pakai akunnya ibu yang udah biasa. Tapi nanti harinya datanya ke sini. Paham nggak? Akunnya akun ibu yang lama tuh. Cuma nanti Assalamualaikum. Selamat datang Pak Andi Bahtiar. Waalaikumsalam. Saya warnanya backgroundnya kurang solid jadinya. Iya, jadi kebawa-bawa ke wajah. Di berpajang. itu dia. Bu Rida masih di mute, Bu Rida? Enggak kok, ini lagi ngobrol sama Pak Denny. Ya Bapak dan Ibu mohon ditunggu dulu sebentar karena presenter masih mempersiapkan diri. Jadi belum kita mulai, mohon ditunggu sejenak ya. Terima kasih.
Baik Bapak dan Ibu, sudah bisa kita mulai ya, karena presenternya juga sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian yang telah bergabung dan hadir pada kegiatan kita di siang hari ini, yaitu Virtual Coordinator Training Batch 8 yang akan membahas mengenai mengulas kembali gerakan literasi sekolah. Ya, mohon izin perkenalkan, saya Siti Redatul Mutazia. Hari ini akan menjadi host yang akan memimpin jalannya kegiatan kita. Mudah-mudahan dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa hambatan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dan buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang terhormat telah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Anwar dari Virtual Coordinator Training Ya, Assalamualaikum. 8. Waalaikumsalam Pak Anwar. Mangga dilanjut. Iya, terima kasih Pak. Telah hadir juga Bapak instruktur kita, Bapak Doni Nugroho. Ya, terima kasih Bapak. Dan juga ada Ibu Lisda, Ibu Suciana Dewi, para peserta Virtual Coordinator Training Batch 8 yang hari ini telah hadir dan berpartisipasi untuk menyimak materi yang akan disampaikan, yang insya Allah sangat luar biasa. Ini ada materi mengenai gerakan literasi sekolah ya, yang akan disampaikan oleh presenter kita, yaitu Bapak Denny Rohmana, dan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Andi Bahtiar. Keduanya adalah guru dari SMA Negeri 1 Cibinong. Dari itu akan langsung saja kita mulai kegiatan hari ini karena sudah masuk waktunya juga. Namun sebelumnya saya himbau untuk Bapak Ibu serta Ananda, para hadirin partisipan kegiatan hari ini untuk tetap menjaga ketertiban di dalam Zoom meeting kita. Apabila sedang ada yang presentasi, mohon untuk mematikan audionya atau mute. Ya, nanti untuk tanya jawab akan ada sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator kita pada hari ini. Untuk itu langsung saya persilahkan kepada moderator kita, kepada Bapak Muhammad Andi Bahtiar untuk memimpin jalannya kegiatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rida selaku host kita dalam pelaksanaan kegiatan PCT Batch kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Anwar selaku koordinator dari PCT Batch, kemudian selamat siang juga untuk Pak Doni, kemudian selaku instruktur kita, kemudian ada Bu Lisda, selamat pagi Bu Lisda, kemudian tak lupa juga pada Pak Denny selaku presenter dan juga rekan-rekan peserta PCT Batch 8. Pada hari ini kita akan melaksanakan sebuah seminar yang memiliki tema dengan tema yaitu mengulas kembali gerakan literasi sekolah. Sebelumnya, sebelum kita berbicara tentang literasi, dan selalu dengan identik dengan yang namanya membaca. Apabila literasi dikaitkan dengan membaca dan membaca, hal ini akan selalu memberatkan kepada siswa. Maka dari itu, bagaimanakah cara untuk mengelola literasi yang baik, kemudian apa kaitannya dengan gerakan literasi sekolah? Untuk itulah, kita akan mengulas kembali tentang gerakan literasi sekolah melalui presenter yaitu Bapak Denny Rohmana, SPD. Berikut saya akan bacakan CV-nya. Mohon izin untuk share screen. Ya, saya akan bacakan CV-nya. Ya. Beliau bernama Denny Rohmana. Beliau memiliki semboyan nilailah seseorang dari prosesnya bukan dari hasilnya. Kemudian ajakannya adalah yuk berproses bareng. Ya, ini dia. Kemudian beliau tinggal di Dramaga Caringin nomor 6. Kemudian ada nomor WA-nya. Kemudian beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMAN 1 Cibinong. Nah, beliau juga nih, beliau juga termasuk salah satu alumni PCT Batch 3 ini ya. Saya rasa sudah tidak perlu diragukan lagi karena ini kan sudah pelaksanaan PCT Batch ke-8, sekarang beliau sudah melaksanakan PCT Batch 3. Kemudian beliau lulus di Universitas Pakuan dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau lahir di Sukabumi 12 September 1983.
Berikut tentang CV-nya. Kemudian akan dilanjutkan oleh pembahasan melalui Bapak Denny Rohmana mengenai pembahasan mengenal kembali atau mengulas kembali tentang literasi, gerakan literasi sekolah. Kepada Bapak Denny Rohmana, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Siti Raidit Tajia sebagai host penyelenggara webinar kita kali ini. Luar biasa kepada Bu Siti Raidit Tajia. Tadi sudah jadi presenter, luar biasa. Sekarang jadi host saya, gitu kan. Kayaknya kita saling ini tukeran nih kayaknya nih kita ya. Luar biasa memang ya. Lalu ada Pak Andi. Pak Andi nih, aduh, moderator yang selalu sering konsultasi dengan saya, dengan Bapak Andi. Enak sekali kalau misalkan sering berkonsultasi atau sering berdiskusi dengan Pak Andi dan Bu Siti Raidit Tajia ini, luar biasa memang ini. Kedua-duanya sangat luar biasa. Selamat siang juga kepada para peserta FCT, Bu Lisda, Pak Doni, Bu Sici, dan Pak Anwar sudah mengikuti webinar kita kali ini. Ini mungkin webinar yang saya yang kedua, ya. Webinar saya yang kedua di batch 8. Dan alhamdulillah hari ini saya akan mengungkapkan materi, ya, tentang kita ulas kembali gerakan literasi sekolah, karena kita tahu gerakan literasi sekolah itu sebenarnya sudah dijunjung dari semenjak diselenggarakannya kurikulum 2013. Tapi kali ini kita akan ulas kembali karena mungkin materinya udah basi, tapi kita akan ulas kembali. Makanya kita judulnya adalah mengulas kembali ya Pak Andi, seperti itu ya. Oke, coba saya mau ini kan share screen-nya dulu. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mengulas kembali gerakan literasi sekolah. Kita tahu bahwa literasi itu masuk ke dalam materi setiap pelajaran di sekolah. Maka dari itu, selain guru yang harus mempersiapkan literasi, sekolahnya pun harus berliterasi. Entah memanfaatkan sejumlah bidang-bidang yang berliterasi seperti membaca, ataupun matematika yang siap harus berliterasi, ataupun sekolah yang harus bisa memfasilitasi daya literasi anak-anak yang sangat luar biasa sekali. Dari segi fasilitas, dari segi sarana-prasarana, dari segi teknologi, atau misalkan komponen-komponen lainnya pasti harus ada di sekolah tersebut. Dan apa saja komponennya? Nah, ini ayo kita kembali ulas. Tapi sebelum kita ulas apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, maka coba kita akan ini kan coba tahu filosofi dari GLS ini, Gerakan Literasi Sekolah. Jadi Gerakan Literasi Sekolah ini sebenarnya sudah lama, ya, makanya kita ulas kembali. Pertama adalah, ya, kita tahu Sumpah Pemuda tentang membaca, lalu Undang-Undang Dasar sudah diperkuat oleh Sisdiknas juga, sudah diperkuat oleh Undang-Undang Perpustakaan, karena sekarang perpustakaan sudah hampir semuanya sudah perpustakaan digital. Maka sebenarnya harusnya daya literasi kita, entah itu siswa, entah kita sebagai guru pun, atau ya Anda sekalian juga sebenarnya untuk daya literasi seharusnya bisa meningkat karena sudah difasilitasi, ya. Lalu Permendikbud penumbuhan budi pekerti. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya literasi juga bukan masuk ke dalam mata pelajaran itu untuk menumbuhkan budi pekerti. Ya, budi pekerti Pancasila, apalagi Pancasila seperti itu. Jadi literasi berbasis Pancasila itu seperti apa sih? Dan apa sih yang harus dimanfaatkan dari literasi ini? Oke. Nah, lanjut. Oke. Nah, kenapa saya membuat slide seperti ini? Karena memang sekarang kita semua, Anda semua, ya, siswa-siswa semua, lalu kita sebagai guru juga sedang melakukan protokol belajar dari rumah, ya, BDR. Itu sesuai dengan surat edaran, ya, tahun 2020, ya, tentang COVID-19. Berarti, nah, malah sebenarnya dengan adanya BDR ini seharusnya daya literasi kita harusnya meningkat, ya, karena inilah yang dituntut oleh semuanya, ya, dituntut kita harus selalu menerima materi, dituntut untuk selalu mengulas kembali materi yang sebelumnya dipelajari kalau misalkan guru dan siswa, lalu juga dituntut kita harus menerima respon
informasi-informasi yang seharusnya memang harusnya terjadi, atau sebenarnya kita tidak seharusnya kita juga jika literasi kita meningkat, kita tidak selalu percaya informasi yang selalu masuk ke dalam kita, atau tidak percaya hoax seperti itu ya. Jika memang daya literasi kita sungguh meningkat. Karena kalau kita hanya di rumah terus, dari mana kita tahu informasi-informasi tersebut? Maka informasi tersebut dapat kita mengerti atau mengetahui dari informasi daya literasi kita. Kan apalagi di rumah selalu yang megang adalah HP, yang megang adalah buku lagi, ya kan? Yang kita tahu adalah teknologi semakin cepat, seperti itu ya. Media-media sosial apalagi, informasi semakin cepat. Seharusnya daya literasi kita meningkat. Oke, nah meningkat di sini dari segi meningkat dari apa? Nah, meningkatnya bisa jadi kita mudah terpengaruh oleh hoax, informasi-informasi yang tidak sebenarnya, atau mungkin memang informasi itu penting untuk kita, maka kadang kita kalau misalkan dapat chat atau bagikan dari orang lain atau pesan dari orang lain informasi-informasi yang bermanfaat, kita selalu save. Nah, mungkin itu akan menjadi berkepentingan di lain waktu, makanya kita save-kan seperti itu. Nah, lanjut. Oke. Nah, kita tahu bahwa literasi itu didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa dan gambar dalam berbagai bentuk dan variasi untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, ya, menyajikan dan berpikir secara kritis tentang informasi gagasan. Maka sesuai tadi kemarin tagline kita, bahwa literasi itu bukan hanya identik dengan membaca seperti itu, tapi menyajikan, berpikir kritis mengenai informasi yang ada, itu kita sudah berliterasi. Seperti itu. Nah, literasi lebih dari sekedar membaca, betul, dan menulis. Jadi bukan hanya guru bahasa Indonesia yang memang harus dituntut untuk berliterasi. Ya. Nah, maka seseorang akan dikatakan berliterasi yaitu berkomunikasi dalam masyarakatnya bagus, ya. Bermakna bahwa praktik dan hubungan sosial terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya itu saling berkaitan. Itulah literasi. Makanya kita daya literasi di orang-orang Indonesia itu sangat rendah. Oke, nanti kita akan bahas mengapa sih kita perlu gerakan literasi sekolah. Nah, di sini dia. Karena informasi semakin besar, apalagi sekarang sedang BDR, lalu semakin cepat informasi pun, apalagi sekarang siswa guru Ananda sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang informasinya mudah sekali dijangkau. Maka apa sih perlunya gerakan literasi sekolah? Apa sih yang harus kita fasilitasi di sekolah untuk daya literasi guru dan khususnya guru dan murid atau siswanya itu bagus, daya literasinya meningkat? Bagaimana sih caranya? Oke, ini dia lanjutnya. Nah, kita tahu bahwa latar belakang kenapa harus ada literasi menjadi gerakan sekolah kita. Yang pertama adalah nilai dari PISA. Tahun 2009 kita peringkat 57 dari 65 negara. Ya. Lalu tahun 2012 mungkin ini entah meningkat entah menurun, tapi peringkat ke-64 dari 65 negara. Luar biasa loh, juara 2 dari bawah tentunya ya. Seperti itu. Lalu dari tahun 2015 berarti peringkat ke-64 dari 70 negara. Meskipun di sini peringkatnya tetap, tapi dari 70 negara lebih besar lagi cakupannya. Luar biasa memang negara-negara berkembang di sini daya literasinya sungguh memilukan, apalagi bagi Indonesia. Makanya adanya gerakan literasi sekolah. Ya, dari PILS juga peringkat ke-42 dari 40 negara. Lalu tahun 2016 nilai kemampuan membaca orang Indonesia itu kurang. Ya, ini lembaga-lembaga yang dipercaya oleh dunia. Ya, lembaga-lembaga yang dipercaya oleh dunia. Makanya ketika tahun 2013 dicanangkan itu kurikulum 2013 berbasis literasi, itu semua guru, semua siswa harus berliterasi yang baik. Makanya kita coba memfasilitasi literasi ini di
gerakan literasi sekolah. Ya, seperti itu. Lanjut. Oke, mungkin ini tadi sudah sedikit. Nah, bagaimana dengan literasi dalam pendidikan kita? Ya, kita tahulah gimana daya literasi kita luar biasa, tapi kita masih menggunakan fasilitas pada tahun 90-an. Bayangkan pendidikan kita yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya yang hanya satu ruangan menjadi banyak siswa, lalu berkembang kembali dari kita merasakan bahwa satu kelas 50 orang, lalu berkembang lagi sekarang teknologi semakin cepat, dan kita juga masih dibatasi oleh ruang kelas, tapi kita harus dituntut untuk memahami teknologi, lalu pendidikan yang sangat luar biasa masuk ke dalam kita. Apa yang akan kita fasilitasi? Bagaimana pendidikan kita? Apakah cocok pendidikan Indonesia ini dengan literasi? Nah, maka dari itu kita memang tidak bisa merubah habit kita. Kita tidak bisa merubah kebiasaan kita. Kita tidak bisa merubah kebiasaan pendidikan kita tuh yang ngajar loh. Yang terpenting itu adalah guru. Nah, bagaimana cara memfasilitasinya? Itu dengan cara gerakan literasi sekolah. Apa saja sih yang dilaksanakan? Ini dia. Oke. Nah, yang harusnya kita fasilitasi di sekolah itu, apakah mereka sedang berliterasi? Menurut kita apakah sedang berliterasi? Ada orang yang berseragam atau anak siswa yang berseragam lalu sedang melihat HP, apakah mereka sedang berliterasi? Oke, mungkin bisa saja dalam hati kita berpikir, oh itu lagi literasi, oh itu lagi lihat WA, oh dia lagi saling membalas WA gitu kan. Biasa kan kayak gitu, saling membalas WA. Itu apakah itu literasi? Nah, silakan ditanamkan kepada diri. Lalu apakah sedang rapat lalu mereka masih pada sibuk dengan menggunakan HP-nya? Apakah itu daya literasi mereka sungguh meningkat? Ya, dan sama dengan halnya yang di sebelahnya juga, ya, masih menggunakan gadget, lagi sama teman-teman ngobrol masih menggunakan gadget, di rumah, di keluarga menggunakan gadget. Oh, luar biasa. Apakah itu literasi membaca? Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, jika literasi ini kita rendah, ladang hoax akan selalu menimpa kita. Ya, makanya sekarang kemarin saya pernah mendengar ya argumen dari Bapak Presiden kita Joko Widodo bahwa orang Indonesia ini sekarang daya literasinya rendah, maka gampang sekali orang-orang Indonesia itu termakan hoax atau berita palsu. Ya, warga membaca berita hanya tidak sampai 1 menit, jelas saja. Sekarang kita tahu bahwa informasi selalu cepat dapat, kan tinggal klik seperti itu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini akan terjadi loh. Hal-hal yang seperti ini akan terjadi. Lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini, bukan dimanfaatkan. Ya, bukan dimanfaatkan. Maka karena sekarang setiap orang sudah mempunyai HP, setiap orang pasti sudah mempunyai laptop. Apalagi sekarang kebutuhan manusia itu ada 4: sandang, pangan, papan, apalagi tuh. Atau sekarang yang dibutuhkan oleh seorang manusia itu banyak sekali, harta, tahta, wanita, dan kuota. Wah, jadi nambah sekarang kuota ya, harta, tahta, wanita, kuota. Ya, seperti itu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini harus kita terima. Pasti harus kita terima, tapi bagaimana cara mengantisipasinya? Oke. Masih latar belakang. Nah, di sini ranah gerakan literasi nasional yang dicanangkan
oleh nasional, gerakan literasi nasional yang pertama adalah GLS. Nah, gerakan literasi sekolah itu bisa saja adalah seperti ini, integrasi dengan kegiatan kurikuler atau co-curricular dan ekstrakurikuler. Pelaksanaannya dapat dilakukan di dalam kelas atau di luar kelas yang didukung oleh orang tua dan masyarakat. Semua yang berbasis literasi harus didukung oleh sekolah, siswa, dan orang tua. Oke. Nah, kita akan berfokus ke gerakan literasi sekolahnya. Mungkin kalau gerakan literasi keluarga, gerakan literasi masyarakatnya, ini sudah mungkin kita akan fokus ke gerakan literasi sekolah karena kita akan membahas tentang gerakan literasi sekolah. Ya, ada gerakan literasi keluarga, yaitu menyediakan bahan bacaan. Ya, anggota keluarga bisa saling memberikan teladan. Okay. Lalu ada gerakan literasi masyarakat, penyedia bahan bacaan yang beragam di ruang publik. Ya. Fasilitas berarti ya, lagi-lagi fasilitas. Penguatan fasilitas administrasi masyarakat. Lalu ada perluasan akses terhadap sumber belajar, perluasan pelibatan publik dalam berbagai bentuk kegiatan literasi. Itu gerakan literasi masyarakat. Tadi sudah dibahas bahwa gerakan literasi itu ada 3, yang pertama di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, strategi literasi di sekolah yang harus kita coba pertama adalah ada sebelum membaca, ada selama membaca, ada sesudah membaca. Maka informasi yang lebih baik itu yang kita cerna adalah sebelumnya, selama membaca, dan sesudah membaca. Maka sebelum membaca apa sih informasi yang didapat? Selama membaca, wah, apakah bermanfaat hasil bacaan tersebut? Nah, dengan sesudah membaca, itu berarti apa yang bisa diterapkan terhadap hasil membaca kita. Maka saling mengevaluasi seperti itu, saling mengevaluasi apakah materi atau bacaan kita itu bagi kita atau bagi masyarakat atau untuk siapa, ya, strategi literasi kita. Lanjut. Nah, ini sekarang kan kita membahas tentang gerakan literasi sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah ini bisa saja disuguhkan dalam setiap mata pelajaran. Nah, kalau misalkan Ananda sekalian atau misalkan Ananda sekalian ataupun siswa kepada guru, jangan sampai nanti kalian merasakan bahwa Pak, Bu, kok membaca terus sih? Emang nggak bosan apa? Nah, seperti itu ya. Nah, kalian boleh memilih bacaan-bacaan apapun, ya. Nah, untuk sebelum membaca, kegiatan pendahuluannya yang pertama adalah memperkirakan isi bacaan menggunakan fitur gambar, judul, jenis sumber bacaan pada bagian preliminary bacaan, sampul bagian judul, halaman-halaman awal dan lain-lain. Nah, jadi ketika membaca, yang dilihat itu jangan dulu langsung isi materinya. Ya, atau jangan dulu pasti yang dilihat adalah covernya dulu dong, ya kan? Covernya, judulnya, apa sih jenis bacaannya, sumber bacaannya dari mana, kita harus melihat kepercayaan itu dulu, ya, sebelum disuguhkan kepada guru atau disuguhkan kepada ananda-ananda sekalian atau anak-anak sekalian. Makanya kita sebagai siswa, ya, atau kalian sebagai siswa, ananda-ananda harus berpikir kritis, ya, harus berpikir kritis. Lalu menyusun daftar pertanyaan tentang hal yang mereka ingin ketahui dari bacaan. Nah, misal nih, ananda-ananda kalian sudah disuguhkan oleh guru, silakan ya kalian berliterasi dari materi ini. Nah, silakan kalian susun pertanyaan-pertanyaan apapun itu. Maka itu masuknya ke dalam literasi. Kalian akan berpikir kritis, apa ya seperti itu. Apa yang harus diketahui dari bacaan? Oh, kayaknya kalau misalnya judulnya tentang biologi, maka saya akan tahu tentang tumbuhan. Oh, berarti kayaknya isinya tumbuhan. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan baik.
Kalau misalkan saya tentang tumbuhan, bisa dong saya nanam-nanam. Nah, seperti itu. Itu adalah daya literasi atau berpikir kritis salah satunya. Ya. Lanjut, melakukan curah gagasan tentang hal yang mereka tidak ketahui terkait bacaan. Melakukan curah gagasan, saling melempar gagasan. Wah, jadi di sini Ananda berpikir kritis. Ya, Ananda sekalian atau siswa juga berpikir kritis. Maka guru harus bisa merespon. Ya, guru juga harus bisa merespon dari tanggapan-tanggapan anak-anak seperti apa. Ya. Oke, lanjut. Ini untuk guru dan siswa. Nah, lalu kompetensi literasi selama membaca. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah fitur bacaannya berupa paragraf, ide pokok, ide pendukung, kosakata, jenis untuk memahami bacaan. Jadi bacaannya jangan asal pilih. Jadi selain siswa juga menyeleksi, ya, menyeleksi sebelum membaca, maka sebenarnya harusnya sudah diseleksi dulu oleh guru. Ini ya, seperti ini kompetensi ada di dalam sebuah pelajaran. Oke. Itu adalah mampu mengidentifikasi ide dan argumen yang penting pada bacaan. Oke, mengidentifikasi ide dan argumen yang penting dalam bacaan. Jadi ketika sebelum membaca itu masih melihat cover, judul, gambar dan lain-lainnya. Sudut cover yang depan, belakang, samping, lalu membaca judulnya, melihat gambarnya sebelum membaca, ya kan? Lalu selama membaca adalah melihat, mengidentifikasi ide argumen penting bacaan. Apakah ini bermanfaat atau tidak? Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ini akan timbul nih, jika siswa sudah melakukan daya literasi sederhana seperti ini. Oke, sederhana. Lanjut, mampu mendapatkan strategi mengidentifikasi kata-kata sulit pada bacaan. Nih, ini yang sering saya lakukan. Ini yang sering saya lakukan jika akan memulai daya literasi. Saya suguhkan buku, lalu mereka saya respon dengan, kalian kalau misalkan baca buku ini bagaimana ya? Responnya bagaimana ya? Nah, itu saat pembukaan dari membaca. Oke. Lalu selama membaca, nah mereka melihat atau membaca ya dengan membaca, misal mereka menemukan kata-kata sulit, istilah-istilah baru, pasti mereka akan bertanya lagi. Ya, mereka pasti akan bertanya lagi. Misal di bahasa Indonesia ada kata mencak lidah, istilah lalu lockdown, lalu ada COVID atau ada karantina. Nah, itu kan kata-kata yang baru pertama kali dengar waktu itu. Pak, itu apa maksudnya? Nah, maka itulah daya kritis mereka keluar. Seperti itu, daya kritis. Jadi merespon bagaimana sih daya kritis literasi mereka keluar. Oke. Mampu mendata pertanyaan terkait bacaan selama membaca. Betul sekali. Tugas guru itu mendata semua pertanyaan dan bisa merespon dari daya literasi siswanya tersebut. Oke. Setelah literasi, yang pertama adalah menjawab pertanyaan terkait jawaban atau terkait bacaan. Menjawab pertanyaan terkait bacaan. Mengkomunikasikan pemahamannya terhadap bacaan secara verbal dan gambar, tulisan atau digital. Nih sebenarnya ini daya literasi sederhana sih sebenarnya. Sering dilakukan oleh guru manapun. Jadi ketika sudah membaca, lalu setelah membaca ada pertanyaan, selama membaca ada pertanyaan, lalu ada setelah literasi setelah membaca itu ada kalian sudah memahami siswa tersebut, maka disuruh presentasi. Ya, presentasi secara silakan, boleh presentasi secara verbal, omongan, gambar atau tulisan. Ya, atau secara digital boleh sekali seperti itu. Mengonversi teks, misal mengkomunikasikan tanggapan terhadap teks cetak verbal. Nah, begitulah. Jadi ini adalah konsep sederhana dari daya literasi dengan sebelum, selama dan setelah, ya. Seperti itu. Mungkin guru dan anak-anak juga nggak ngeh bahwa itu adalah daya literasi, ya. Tidak ngeh, tapi inilah literasi sederhana atau literasi dasar kita. Oke. Nah, ini nih mungkin cocok ini
untuk guru-guru ya, untuk guru-guru atau mungkin anak-anak juga jadi akan mengerti bahwa literasi itu sudah diterapkan dalam pembelajaran kita ya. Seperti itu. Sudah diterapkan dalam pembelajaran kita. Nah, kalau pembelajaran berbasis literasi untuk SD kelas 1 sampai 3 bisa difasilitasi dengan menulis, menceritakan kembali kejadian yang paling menyenangkan atau menyedihkan di hari itu. Wali kelas memberikan nilai atau guru ya, atau guru memberikan nilai atau apresiasi setelah membacanya. Jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, suruh atau tugaskan anak tersebut untuk menceritakan saja kenangan mereka di rumah gitu kan. Kenangan mereka tentang pelajaran ini, kenangan mereka tentang ngapain kemarin ngerjain tugas. Ya, seperti itu. Nah, itu yang bisa jadi bahan literasi ya, jadi bahan literasi kelas SD kelas 1 sampai 3. Oke. Mungkin ini sederhananya ya. Lanjut. Nah, lalu literasi untuk kelas 4 sampai 6 SD. Membuat cerita fiksi terhadap tiap bulan dan dimuat di grup belajar mading sekolah bagi cerita-cerita terbaik. Bahan bisa diperoleh dari buku-buku bacaan fiksi yang ada di rumah dan lingkungannya. Nah, ini nih asik nih. Kadang ya anak kelas 4 sampai 6 SD itu daya imajinasinya sangat luar biasa. Katanya ayahnya bisa terbang, ya kan? Kadang ibunya bisa mengerjakan semua pekerjaan, berarti seorang ibu punya kekuatan super. Itu kan sangat fantastis sekali pemikiran-pemikiran. Nah, bagaimana kita memfasilitasinya? Cara memfasilitasinya adalah dengan cara buatlah satu kertas, lalu silakan tuliskan atau ceritakan atau misalkan ya bisa bisa voice note atau apapun. Nah, bisa dibuat di mading sekolah agar cerita tersebut bisa diketahui oleh semua orang dan untuk membanggakan si siswanya tersebut bahwa ceritanya sudah dipublish gitu kan ya. Ceritanya sudah dipublish. Meskipun dipublishnya hanya sebatas dari sekolah, hanya sebatas dari keluarga yang hanya sebatas ya silahkan ceritakan. Ini hal yang menarik loh seperti itu karena sudah terfasilitasi. Betul sekali. Nah, ini untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Selanjutnya, pembelajaran literasi untuk SMP. Nah, ini tingkatannya agak lebih tinggi ya, literasi di sini. Lanjut. Yang pertama adalah membuat resume buku bacaan tiap 2 minggu 1 buku. Mungkin ini program ya. Program bagi guru atau bagi sekolah, okay? Karena tingkatannya lebih tinggi literasinya, maka program-program yang harus dilaksanakan atau sederhananya program sederhana yang dilaksanakan, yang pertama membuat resume buku bacaan tiap 2 minggu sekali, ya 2 minggu 1 buku. Wow, berarti minimal 1 bulan berarti kita sudah dapatkan 2 buku per siswa. Kalau misalkan dihitung kalau misalkan dihitung per kelas bisa saja kan, maka daya literasi siswa tersebut akan naik. Lalu yang kedua, membuat makalah ilmiah sederhana sebagai persyaratan naik kelas. Wow, luar biasa nih kalau misalkan memang difasilitasi oleh sekolah. Anak SMP sudah membuat makalah. Kalau SMP sudah membuat makalah, maka nanti SMA, perkuliahan, dan di tempat kerja itu sudah terbiasa. Maka daya literasi ini adalah membiasakan. Ya, membiasakan. Lanjut. Membuat anotasi catatan untuk menjelaskan, mengomentari, atau mengkritik dari tulisan yang dibaca. Sama halnya dengan kelas 4 sampai 6 SD. Nah, literasi di sini tapi lebih meningkat. Yang hanya kalau misalkan di kelas 4 sampai 6 SD hanya menceritakan kembali, tapi kalau misalkan di SMP sudah mengkritik, sudah mengomentari suatu bacaan tersebut atau situasi yang terjadi sekarang. Misal di matematika,
bahwa ada judul tentang peluang. Kita belajar matematika peluang. Nah, mungkin daya literasinya ditingkatkan dengan cara coba silahkan anak-anak ya. Menurut kalian, kalau misalkan kita belajar gitu kan, belajar matematika tentang peluang, apa yang akan kita manfaatkan di kehidupan sehari-hari? Berarti kan anak SMP tersebut termotivasi untuk menjelaskan. Ya, seperti itu. Lalu pembelajaran SMA. Oke. Nah, program sederhananya yang pertama adalah menulis minimal 6 review buku sebagai prasyarat naik ke jenjang berikutnya. Ya. Lalu yang kedua adalah membuat penelitian beserta pelaporannya sebagai syarat naik ke jenjang berikutnya. Membuat cerpen, membuat anotasi 1 buku 2 minggu dalam bahasa Inggris. Wow, luar biasa memang kalau misalkan program ini selalu akan diterapkan di sekolah masing-masing. Ya. Ini untuk menulis minimal 6 review itu untuk semua pelajaran. Untuk semua pelajaran. Entah pelajaran bahasa Indonesia, matematika, geografi, biologi, seperti itu. Ya. 6 review di sini maksudnya adalah mereka minimal ya sudah mengomentari, sudah menulis, sudah menceritakan kembali minimal 6 buku yang mereka baca. Lalu yang selanjutnya adalah membuat penelitian beserta pelaporannya. Membuat penelitian, mungkin kalau misalkan penelitiannya tentang studi banding, study tour, ataupun sudah difasilitasi. Nah, di sini berarti bagaimana pelaporannya itu lebih baik. Seperti itu, mengenalkan pelaporan yang baik. Maka daya literasinya akan selalu diterapkan di dalam kelas. Lalu membuat cerpen. Nah, cerpen di sini sama mungkin ya. Jenisnya kayak jenis programnya seperti kelas 4 sampai 6 SD. Kalau misalkan kelas 4 6 SD itu masih dasar, nah untuk SMA sudah tingkatnya menjadi sebuah cerpen, cerita pendek. Yes. Terserah mau dibumbui dengan fiksi ataupun dengan pengalaman pribadi. Isi cerpennya boleh berbasis apa aja? Boleh sekali. Berbasis apa saja. Maksudnya berbasis adalah bisa mengulas tentang kehidupan dia, kehidupan si siswa, atau mungkin bisa kehidupan keluarga siswa tersebut. Ya, membuat anotasi 1 buku 2 minggu dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin program-program berbahasa Inggris itu harus selalu kita gencatkan di dalam sebuah materi literasi. Oke. Nah, kalau untuk sekolah, ya, gerakan literasi sekolahnya yang pertama adalah menumbuhkan budi pekerti, mungkin bisa tentang menyanyikan Indonesia Raya atau apapun, atau lalu sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Lalu ada kegiatan 15 menit membaca di sekolah. Oke, 15 menit membaca di sekolah. Oke, mungkin setelah bisa membaca di sini bisa apa saja. Bisa membaca Al-Quran, bisa membaca suatu bacaan, bisa membaca artikel yang ter-up to date hari ini, ya kan? Bisa membaca di media cetak yang sudah terekspos gitu. Misal ada koran yang biasanya kita berlangganan, lalu mereka baca 15 menit saja, informasi apa saja. Itu akan berguna bagi kita semua. Maka daya literasi kita akan meningkat. Seperti itu. Nah, pembiasaan kita ada membaca dalam hati, lalu membacakan buku. Ya, boleh, silahkan. Membaca bebas, silahkan. Bisa membaca dalam hati, bisa membaca dengan buku. Oke. Nah, ini nih yang harus difasilitasi oleh sekolah. Oke. Apakah karya siswa memenuhi dinding kelas sekolah? Maka kalau misalkan di sekolah ada dinding atau mading sekolah yang penuh dengan karya-karya anak-anak, luar biasa. Daya literasi di sekolah tersebut, anak-anaknya sangat luar biasa. Maka manfaatkanlah mading tersebut menjadi media publikasi. Ya, menjadi media publikasi untuk siswa. Jadi si siswa itu merasa terfasilitasi. Wah, saya ingin mencurahkan sesuatu tapi
tidak ada yang difasilitasi, maka fasilitasinya adalah dinding kelas atau dinding sekolah atau mading ya biasa kita sebutkan ya. Maka ketika mading itu rame ya dengan tulisan-tulisan anak, itulah salah satu sedikitnya daya literasi tersebut meningkat. Apakah di sekolah Bapak Ibu atau Ananda sekalian madingnya ramai? Nah, seperti itu. Itu ditandai dengan penuhnya mading. Nah, selanjutnya, apakah karangan siswa menjadi pemandangan biasa di sekolah? Nah, di sini dia. Kadang nih ada anak-anak disuruh silakan mencatat ya, guru-guru mencatat. Sebenarnya itu bagian dari literasi. Tapi kalau misalkan tanpa disuruh, jika siswa tersebut tanpa disuruh sudah membuat karangan atau membuat catatan-catatan kecil setelah pembelajaran, maka itu disebutnya ya literasi kita sudah meningkat sedikit demi sedikit. Ya, apakah karangan siswa menjadi pemandangan biasa di sekolah? Nah, seperti itu. Jadi ketika tanpa disuruh atau itu menjadi tugas, ya menjadi tugas atau itu bukan menjadi tugas tapi tetap dikerjakan oleh siswa menjadi kebiasaan, maka daya literasinya meningkat sedikit demi sedikit. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini ya, sudut baca pada setiap sudut ruangan. Apakah di sekolah ada sudut bacaan? Kalau misalkan di sudut bacaan, di sudut ruangan sekolah itu ada sudut bacaan, meskipun itu hanya satu rak buku, ya satu rak buku itu akan menandai bahwa ternyata informasi yang didapatkan bisa digapai di mana saja. Ya, setiap sudut sekolah ada satu rak buku isi penuh misalnya tentang ilmu pengetahuan. Di sudut sebelah kamar mandi ada sudut satu rak itu membahas tentang ada misal di situ ada koran atau majalah-majalah dulu. Itu bisa dilihat. Ya. Lalu di sepanjang lorong ruangan itu ada satu rak buku, lalu di situ difasilitasi karpet, difasilitasi rak, difasilitasi kursi untuk membaca. Wah, itu luar biasa. Di sekolah tersebut sudah menandai bahwa daya literasi atau untuk meningkatkan daya literasi itu adalah memfasilitasi bacaan. Ya, bacaannya boleh apa saja? Boleh, misal di sudut koridor sekolah ada bacaan fiksi. Lalu di sudut lorong-lorong misal mau menuju toilet siswa atau toilet guru ada majalah-majalah. Ya, ada majalah-majalah atau misalkan ada surat kabar atau koran. Ya. Atau misal memang difasilitasi untuk sistem membaca, itu luar biasa sekali ya di sekolah tersebut. Lanjut. Nah, buku apa saja sih yang harusnya ada di dalam sudut baca atau ya pojok baca? Biasa saya sebutnya pojok baca. Bisa fiksi, bisa non fiksi. Kalau misalkan fiksi sih biasanya yang disenangi anak-anak ya, biasanya yang sering disenangi oleh anak-anak. Bisa berupa cerpen petualangan, fantasi, misteri, cerita klasik, humor, atau non fiksi. Jadi semuanya tidak selalu identik dengan keperpustakaan. Memang kadang kita suka malas gitu kan ke perpustakaan. Nih kepada Ananda pasti saya yakin pasti kalian suka malas kan ke perpustakaan. Tapi ketika kita sudah difasilitasi, di setiap ini saya butuh pencerahan nih, butuh baca-bacaan, di mana ya dapatnya? Sudah fasilitasinya di setiap pojok bacaan ada. Ya, seperti itu. Mungkin nanti sekolah bisa memfasilitasi itu ya. Luar biasa kalau misalkan ada sekolah yang bisa memfasilitasi itu. Oke, ini tujuan 15 menit berbaca. Banyak sekali ya. Oke, di sini ada tujuan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa apakah ada fasilitas-fasilitas ini di sekolah ya? Apakah ada fasilitas-fasilitas ini di sekolah atau sudah terencanakah kegiatan-kegiatan seperti ini di sekolah ya untuk meningkatkan daya literasi sekolah? Ya, seperti itu. Lanjut, lalu ada membaca 15 menit sebelum pembelajaran.
Nah, ini yang sering diterapkan oleh semua sekolah. Kadang yang paling penting itu adalah konsistensinya ya. Konsistensinya bagaimana sekolah menerapkan 15 menit sebelum pembelajaran ini. Membaca 15 menit. Entah itu membaca Al-Quran, entah itu membaca satu, ya yang tadi saya sebutkan, entah itu membaca surat kabar, atau entah itu membaca artikel yang ter-up to date, misal membaca tentang corona yang sekarang sedang booming, atau membaca satu artikel yang memang sedang trending-trendingnya, seperti itu ya. Salah satunya adalah memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan kepada peserta didik. Tidak selalu buku bacaan. Oke, lanjut. Mengapa 15 menit? Karena kunci keberhasilan kegiatan ini adalah bukan berjam-jam, tapi adalah sekali membaca, selesai, diingat, sudah. Maka itu yang apalagi ini diterapkan di pagi hari. Luar biasa sekali. Ya, karena kegiatan membaca 15 menit ini adalah biasanya paling masuk otak lah kayak gitu ya. Lanjut. Nah, keberhasilan 15 menit membaca. Oke, pertama adalah sekolah memiliki program 15 menit membaca. Sekolah memiliki jadwal guru membacakan cerita, buku, dan bacaan lain. Mungkin kalau sekolah-sekolah, ya sekolah kalau misalkan ada guru yang bisa membacakan cerita, lalu membacakan artikel yang ter-up to date, gitu kan, ter-up to date, lalu membacakan atau menginformasikan yang lain-lain yang up to date, itu bisa saja terjadi. Itu salah satunya adalah keberhasilan 15 menit membaca. Sekolah mendokumentasikan hasil pengembangannya, ya. Lalu sekolah menyediakan koleksi buku yang dibaca. Guru dan siswa juga menyebutkan judul bukunya. Semua warga sekolah membaca buku. Nah, hal-hal ini berarti insya Allah kita akan bisa meningkatkan daya literasi, ya, literasi di sekolah. Lanjut. Nah, ini yang paling penting sih sebenarnya. Ini sih yang paling penting. Selain di sekolah juga, di rumah juga harus didukung gitu kan. Bangun komitmen, baca setiap hari, pembiasaan membaca, tentukan target, memilih, akses informasi yang positif, dan menguasai ilmu pengetahuan tersebut atau menguasai informasi tersebut. Nah, mungkin nanti di sekolah difasilitasi juga dengan buku kontrol membaca, atau mungkin di setiap sudut juga ada, ya di setiap sudut juga sepertinya ada salah satu buku. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti itulah gerakan literasi sekolah. Mungkin saya lebih ke praktisinya saja ya. Jadi apa saja sih yang dilakukan sekolah untuk menjadi GLS ini, gerakan literasi sekolah ini, gitu kan. Bagaimana sih caranya untuk memfasilitasi daya literasi anak-anak itu agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal hoax seperti itu ya. Nah, mungkin dicukupkan sekian untuk materi saya kali ini. Kepada moderator, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Denny, informasi yang sangat bermanfaat sekali. Setelah pemaparan informasi atau pemaparan materi dari Pak Denny Rohmana, selanjutnya kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak, Ibu, ataupun Ananda yang ingin bertanya terkait mengulas kembali gerakan literasi sekolah. Silakan. Bisa tuliskan di kolom komentar ataupun raise hand apabila ingin bertanya. Pak Denny? Ya. Ya, Pak Denny, mungkin silahkan, sebelum... Oh ini ya, sudah ada nih. Dari Pak Doni nih. Pak Denny, saya izin bacakan Pak Doni. Di sini pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk memonitor siswa setelah melakukan literasi di rumah di masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh seperti sekarang ini? Itu Pak Denny. Ya, pertanyaan dari Pak Doni. Ya, terima kasih kepada Pak Andi sudah membacakan pertanyaannya. Ya, mungkin terima kasih juga Pak Doni. Pertanyaannya memang bagus sekali nih. Ini yang sering ditanya-tanyakan oleh semua guru, semua siswa atau apapun. Ya, bagaimana cara memonitor siswa untuk meningkatkan daya literasi? Kalau misalkan kita
sedang PJJ kayak gini kan, sedang BDR seperti ini, bagaimana caranya? Caranya adalah mereka saya yakin pasti mereka punya HP masing-masing. Ya kan? Cara memonitornya adalah mungkin dalam ini satu artikel kita share selalu artikel yang positif. Nah, memonitornya adalah apakah sudah dibaca, sudah cukup, selesai, sudah, lupakan. Maksudnya lupakan di sini adalah informasi di sini jika penting akan langsung menyerap. Ya, menyerap seperti itu. Jadi memonitornya bisa jadi dengan cara menuliskan. Kalau misalkan sekolah memfasilitasi ya, fasilitasilah dengan membuat buku controlling. Seperti yang tadi di share saya yang terakhir, ada buku controlling seperti itu. Mungkin salah satunya hal yang seperti itu sih, adanya buku controlling. Mungkin bisa dilihat di terakhir. Nah, ini dia. Jadi ada buku kontrol. Misal hari ini sudah membaca apa, tanggal berapa, ya kan? Nah, itu daya literasi. Atau yang lebih mudahnya adalah share artikel atau share buku, ya, bukan berupa buku atau misal berupa PDF, gitu kan? Sekarang kan banyak sekali ya buku yang berupa PDF ya. Nah, di share lalu ada di situ silakan mereka membaca, lalu silakan mereka mengungkapkan apa yang didapatkannya di dalam sebuah buku tersebut atau yang sudah di-share tersebut. Atau mungkin ada langkah ketiga selain buku kontrol, lalu memberikan materi, lalu mereka berapresiasi sendiri, atau ada langkah ketiga yaitu mainkan fasilitas, memanfaatkan fasilitas dari aplikasi buku nasional, ya, memanfaatkan. Waktu itu saya gerakan literasi sekolah itu memonitoring siswa itu dengan cara memanfaatkan aplikasi ini Mencrang, ya. Jadi ada aplikasi itu yang sudah dibuat aplikasi yang sudah dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat. Itu ada aplikasi itu, jadi aplikasinya tersebut bisa dilihat, oh orang tersebut sedang membaca buku, oh siswa tersebut sudah membaca buku tersebut. Nah, malah itu lebih memonitoring sebenarnya. Ada aplikasinya seperti itu. Jadi memanfaatkan aplikasi bacaan, ya, yang difasilitasi oleh daerah atau misalkan yang lainnya. Dan buku perpustakaan nasional pun sekarang seperti itu. Meminjam buku bukan meminjam langsung ke perpustakaannya, tapi yaitu meminjam buku. Ketika sudah meminjam buku, kita tahu bahwa oh mereka sedang membaca buku ini loh. Oh, di situ ada daftar bukunya, tapi sudah dipinjam oleh siapa. Jadi kita tahu seperti itu ya, sudah dibaca oleh dan dibacanya pun kita tahu ada ya. Oh ternyata masih sedang dibaca. Oh ternyata nggak dibaca nih, sudah 3 hari tidak dibaca. Kita sudah tahu di situ di aplikasi tersebut. Ya, mungkin itu saja Pak Andi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Doni. Terima kasih Pak Doni atas jawabannya. Kemudian Pak Doni tadi sudah dijawab ya pertanyaannya dari Pak Deni. Kemudian selanjutnya dari Bapak atau Ibu atau Ananda yang ingin bertanya terkait gerakan literasi sekolah ini sendiri. Silakan. Silakan. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Pak Deni. Ya. Kalau misalkan kita diskusi ya. Iya, silakan. Saya lebih senang seperti ini sih sebenarnya. Pak Deni, terutama kalau misalkan sekarang kan kita mengenal PJJ atau pembelajaran jarak jauh, ini mungkin menyambung dari Pak Doni ya. Sekarang kan kita memanfaatkan teknologi 4.0 atau memanfaatkan gawai seperti komputer ataupun handphone, gadget ya. Kemudian yang tadinya kita berniat untuk memanfaatkan teknologi, justru malah terjadi disorientasi. Misalnya seperti kita tuh jadi dimanfaatkan oleh yang namanya teknologi. Seperti misalkan gaming, mungkin gaming boleh, tapi jangan sampai kita dipermainkan oleh sebuah permainan gitu kan.
Saya sering berbicara kepada siswa seperti itu. Kemudian mungkin bertanya apa ya, strategi apa nih kira-kira menurut Pak Denny yang tepat untuk bisa meluruskan hal tersebut supaya siswa itu tetap pada jalurnya gitu, tetap memanfaatkan bahwasannya kita harus berliterasi, bahwasannya memanfaatkan teknologi bukan lagi dimanfaatkan oleh teknologi, seperti itu Pak Denny. Kadang memang ini juga yang saya alami ya, mungkin semua guru atau siswa pun mengalami seperti ini. Entah apa yang dipikirkan oleh siswa, teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh mereka sendiri, atau mungkin mereka terbuai sama informasi tersebut. Salah satunya adalah mereka terbuai oleh informasi yang banyak sekali yang ada di Google. Kadang tugas guru yang diberikan itu jawabannya berasal dari Google. Mungkin itu yang paling menggelikan kita kan ya, paling menggelikan kita. Saya mungkin strateginya adalah kita sahkan hal seperti itu. Kita tidak bisa membatasi hal yang seperti itu, tapi kita bisa meminimalisir dengan cara adalah mengiyakan tapi dengan menggunakan bahasa sendiri. Seperti itu. Jadi misal pelajaran sejarah bahasa Indonesia, lalu ada bahasa-bahasa lain, atau mungkin di bahasa Sunda atau yang lainnya berbasis bahasa, itu bisa saja ngambil nyontek dari teknologi atau Google atau apapun seperti itu ya. Itu yang paling nggak enak sekali yang diterima oleh guru. Tapi kita tidak bisa membatasi itu, tapi bisa saja kita meminimalisir dengan cara gunakanlah kata-kata sendiri. Seperti itu. Atau mungkin di matematika, mungkin ya jawabannya ya ada soal matematika. Sekarang kita tahu ya, mungkin semua orang sudah tahu bahwa matematika bisa dijawab oleh suatu aplikasi ya, soal-soal aplikasi ya Pak Andi ya, benar ya seperti itu ya. Mungkin aplikasi Pak. Iya betul sekali. Aplikasi apa tuh namanya? Saya lupa tuh, ya kan? Ada tema tentang matematika ada. Iya, ya kan ada kan ya. Nah sekarang kita tidak bisa memutus jangan dari sini, jangan dari sini. Saya yakin pasti bisa dimanfaatkan oleh siswa, malah terbuai dengan aplikasi itu kan. Siswa tersebut terbuai. Kita tidak bisa jangan pakai. Malah kalau misalkan dilarang itu anak-anak sering semakin jadi lah. Iya, jahil ya, semakin menjadi. Tapi kita jangan larang, tapi kita sudah tahu jawaban siswa seperti ini, mereka dapatnya seperti apa ya. Mungkin seorang guru bisa menilai itu jawaban dari aplikasi, dari orang lain ataupun dirinya sendiri, karena memang semua kita tidak bisa kita tidak bisa menjudge bahwa teknologi sekarang itu membodohkan siswa gitu, atau membodohkan kita semua seperti itu. Itu saja sih mungkin kiat-kiatnya gitu, berbagi pengalaman gitu kan ya Pak Andi ya. Kita juga bisa gitu kan. Gimana Pak Andi? Terima kasih banyak nih Pak Andi nih. Karena emang jujurnya kalau misalkan saya di matematika mengajar matematika, ada beberapa siswa yang menggunakan aplikasi. Kalau misalkan saya sebutkan aplikasinya itu ada Photomap. Jadi kalau misalkan saya sendiri Photomap ya namanya. Iya, ada Photomap. Kalau misalkan saya sharing ke anak-anak, boleh pakai aplikasi tapi sebagai pembanding aja gitu kan. Nah, pakai aplikasi jawabannya apa, terus kemudian menggunakan kalian seperti apa. Jadi bukan melarang ya, tapi memberikan pengertian ya Pak Dian. Iya. Ya mungkin inilah yang hal-hal yang mungkin yang didikan guru sama murid seperti itu, yaitu pengertian mungkin seperti itu ya Pak Dian. Luar biasa. Boleh yang lain atau yang masih penasaran dengan bosan nih mau literasi membaca. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin ikut serta untuk diskusi atau ingin bertanya terkait literasi sekolah. Ya, silakan Bapak ataupun Ibu. Atau bisa mau bertanya langsung, nanti bisa on cam nanti kita. Ya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, silakan pada Pak Denny mungkin ya bisa langsung menyimpulkan terkait
materi yang disampaikan hari ini tentang mengulas kembali gerakan literasi sekolah. Oke, mungkin kalau menyimpulkan bisa nanti Pak Andi bisa menyimpulkan. Mungkin saya akan berstatement akhir bahwa ternyata literasi itu sebenarnya kita sudah lakukan. Ya, literasi itu sudah lakukan, hanya saja tidak sebesar yang kita ketahui. Ya, sebelum membaca, selama membaca, lalu setelah membaca apa yang kita dapatkan, nah itu yang paling penting. Bahwa literasi itu bukan hanya membaca dengan sebanyak-banyaknya, tapi hanya dengan membaca, ya, hanya dengan membaca kita bisa mengerti apa yang terjadi. Kita bisa memahami antara yang benar dan yang tidak. Itulah daya literasi kita. Begitulah Pak Andi. Silakan. Terima kasih Pak Denny. Baik, saya akan simpulkan terkait penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Pak Denny Ruhmana. Literasi, bahwasannya literasi itu tidak hanya menyangkut tentang membaca dan membaca, tapi literasi ini berkaitan dengan membaca, menulis, berkomunikasi sampai dengan menganalisis. Kemudian apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama, kita mampu menganalisis informasi yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, menambah khasanah keilmuan melalui membaca, kemudian meningkatkan kemampuan menulis dan berkomunikasi mengenai informasi, ide, ataupun gagasan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan kritis dan juga kreativitas. Nah, saya kutip nih, Pak Denny, ajakannya tadi yang di CV, yuk kita berproses bareng melalui gerakan literasi sekolah, diantaranya dengan cara membaca minimal 15 menit, baik itu di sekolah, dan kemudian di rumah, ataupun di masyarakat. Itu saja. Akhir kata, saya kembalikan kepada Bu Rida selaku host. Dari saya, salam literasi dan salam pelajar Indonesia. Terima kasih. Silakan Bu Rida. Iya, terima kasih Pak Andi. Terima kasih juga Pak Denny yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini ya, Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian, mengenai gerakan literasi sekolah. Ini menjadi harapan untuk kita semua. Mudah-mudahan gerakan literasi sekolah ini benar-benar terus berkembang, terus bergerak agar budaya literasi di Indonesia semakin berjamur ya dalam yang baik-baiknya ya, dalam hal kebaikan. Mari kita tumbuhkan hal-hal kebiasaan-kebiasaan positif yang baik mulai dari sekolah. Salah satunya adalah gerakan literasi sekolah. Luar biasa sekali Pak Denny. Iya, terima kasih atas pemaparannya, juga Pak Andi, terima kasih telah memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini menuju sore. Luar biasa, 2 materi dalam 1 hari. Kita maraton, akhirnya selesai juga. Ya, Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian, terima kasih banyak yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Pak Doni, terima kasih atas kehadirannya dan juga bimbingannya. Terima kasih Pak Doni, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak semua. Bapak Ibu. Ya, instruktur kami dan juga Bapak Ibu serta Ananda hebat yang telah berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Sebelum ditutup boleh kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ayo foto virtual, foto virtual. Foto bersama virtual. Pak Winar, wah boleh tuh Pak Winar. Terus Bu Winar. Oh Bu Winar, maaf. Karena belum ditampilkan ininya ya. Boleh Ibu. Pak Deninya kok di mati. Ayo iya di situ yuk. Ya, oke Bapak dan Ibu, kita foto bersama dulu sebentar. Oke, 1, 2. Ya. Sip. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu yang telah hadir dan mengikuti kegiatan hari ini mengenai Wah, luar biasa Pak Antonius sedang di jalan ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Mengenai gerakan literasi mudah-mudahan menjadi
manfaat dan menjadi semangat bagi kita semua untuk menumbuhkan budaya literasi, baik itu di sekolah maupun di rumah. Ya, akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian materi kami pada siang hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasi dan kehadirannya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Izin live ya. Ya, silahkan. Terima kasih. Pak Andi, ini saya N ya. Oh iya, silakan.